seluruh dunia mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional, hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri. Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia. Kembali bersama cerita Vin dan Niti. Dua anak muda ini adalah pengguna aktif internet. Mereka menggunakan internet untuk berbagai keperluan. Dimulai dari keperluan sehari-hari sampai kebutuhan finansial. Namun, mereka tidak sadar bahwa data mereka sangat sensitif dan mudah disalahgunakan untuk kegiatan kejahatan, seperti penipuan atau bahkan pencurian. Gawat, terjadi sesuatu dengan Niti dan laptopnya. Vin penasaran kenapa Niti terlihat cemas. Ada apa, Niti? Kamu terlihat cemas. Aduh, Vin, kayaknya aku hampir kena tipu nih. Wah, kok bisa, Niti? Iya, Vin. Tadi aku lihat iklan sale laptop. Aku langsung klik dan login ke website e-commerce langgananku. Pas diklik, langsung minta detail kartu kredit. Nah, tapi aku nggak dapat email konfirmasi sampai sekarang. Pas ku cek lagi, namanya hanya beda satu huruf sama web e-commerce resminya. Cuman tampilannya mirip banget. Wah, itu website palsu. Kayaknya kamu baru kena cyber attack, Nit. Duh, gimana nih, Vin? Tenang, jangan panik, Nit. Pertama, hubungi bank kamu, cek ada transaksi yang menggantung nggak. Kalau ada, minta dibantu untuk proses pembatalan. Terus, selanjutnya minta blokir dulu sementara kartu kreditmu. Dan minta bukti pelaporan sebagai pelanggan. Pantau terus perkembangannya dan pastiin kartumu benar-benar keblokir. Kalau emang belum, lapor lagi ke bankmu biar bisa diurus. Terus, kalau udah aman, baru deh kamu minta ganti kartu. Ganti juga username dan password email yang terkoneksi buat login ke akun yang dibajak tadi dengan yang baru ya. Terus buat antisipasi, ganti juga semua akunmu lainnya yang punya username dan password sama kayak emailmu tadi. Wah, makasih, Vin. Untung ada kamu. Kok kamu bisa tahu banyak gini sih? Iya, sama-sama, Nit. Aku tahu lumayan banyak habis sharing sama Bagus, anak bapak ibu kosan yang juga punya toko roti ini. Soalnya kan aku juga baru pakai layanan keuangan digital. Jadi aku cari-cari info dan masih hati-hati pakainya. Iya, bener juga sih. Aku karena buru-buru jadi nggak fokus. Memang sebagai pengguna layanan keuangan digital, kita harus lebih hati-hati.
termasuk resiko cyber ini. Iya Niti, kita juga harus hati-hati dalam membagikan data kita dan data sensitif lainnya. Nah, apa yang terjadi sama kamu itu namanya web phishing. Penipunya bikin tampilan website kelihatan mirip banget sama web aslinya. Kalau kita nggak jeli dan asal masukin data kita bisa langsung dicuri dan disalahgunain. Wah, bahaya juga. Terus caranya gimana, Vin, biar berikutnya aku nggak sampai jadi korban lagi? Apa aja yang harus aku perhatiin? Pertama, awas. Jangan membagi data pribadi ke publik, terutama data kredensial dan sensitif, seperti data keuangan dan nama ibu kandung. Hindari akses e-banking dan web atau aplikasi yang ada data sensitif kita lewat Wi-Fi publik. Kedua, teliti. Selalu cermati setiap dapat notifikasi apapun dan jangan asal klik. Mending, pastiin dengan buka dari web atau aplikasi resminya. Ketiga, rahasia. Selalu gunakan password pengaman yang kuat dan unik biar nggak mudah diretas. Manfaatin juga multi-factor authentication seperti konfirmasi dengan masukin kode verifikasi atau OTP yang dikirim ke nomor atau email kita. Dan ingat, data tadi rahasia. Jangan pernah share ke orang lain, bahkan petugas bank sekalipun. Wah, thanks Vin. Penting banget buat dicatat. Anyway, kayaknya aku harus balik ke kantor nih. Yuk, Vin, balik. Berkat Vin, penyalahgunaan data pribadi Niti berhasil dicegah. Selalu berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan jaga data-data pribadi kita. Jadilah Cyber Ninja dengan selalu memperhatikan 3 kunci utama. Awas, teliti, rahasia. Pastikan juga selalu menggunakan layanan dari Lembaga Jasa Keuangan dan IKD yang diawasi OJK ya. Untuk informasi daftar Lembaga Jasa Keuangan dan IKD yang diawasi OJK, klik di www.ojk.go.id. Teknologi telah mengubah hidup kita menjadi lebih mudah. 1 dekade yang lalu, berinteraksi sulit dilakukan tanpa bertemu. Kini dengan 1 sentuhan, dunia ada dalam genggaman. Semua layanan bisa kita dapatkan termasuk layanan keuangan. Industri jasa keuangan juga terus berinovasi di tengah pandemi. Untuk menghadirkan kemudahan dalam berinteraksi dan bertransaksi. Namun, kita juga harus mewaspadai. Digitalisasi dan inovasi juga membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. Dibutuhkan kolaborasi dalam menghadapi fenomena yang tak bisa dihindari. Regulator juga perlu beradaptasi dan bertransformasi untuk mengimbangi digitalisasi pada industri masa kini. OJK hadir menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut dengan berbagai inisiatif pengawasan, salah satunya melalui Supervisory Technology. Supervisory Technology merupakan sebuah inovasi dengan penggunaan teknologi informasi yang akan membantu otoritas atau pengawas dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang terpusat dan terintegrasi dalam data center, Supervisory Technology memiliki fasilitas, desain, dan operasional yang berstandar internasional. Hasilnya dapat dibuktikan, industri dan masyarakat mendapatkan beragam manfaat yang signifikan dari penggunaan teknologi informasi oleh OJK. Para pelaku usaha keuangan digital kini dapat berinteraksi secara asinkronus dengan OJK melalui Gesit, sehingga komunikasi dan interaksi dapat diselesaikan secara lebih singkat tanpa memerlukan pertemuan fisik. Selain itu, lembaga jasa keuangan juga dapat melakukan proses pelaporan seluruhnya secara online melalui sistem Apollo. Proses perizinan juga kini menjadi lebih mudah dan cepat karena seluruhnya dilakukan secara digital melalui Sprint. OJK juga dapat melayani ribuan aduan dan pertanyaan per hari selama 24 jam melalui chatbot kontak 157. Masyarakat juga dapat melaporkan berbagai aktivitas jasa keuangan yang ilegal melalui aplikasi Awas. Dari sisi internal OJK, proses penyusunan dan pengelolaan naskah dinas dan persuratan OJK dapat dilakukan secara real-time dan traceable melalui sistem Sipena.
Hal ini dilakukan sebagai upaya pembatasan kegiatan tatap muka dengan tetap menjaga aspek kerahasiaan data. Subtek telah diaplikasikan pada setiap tahapan proses bisnis di OJK, mulai dari tahap perizinan, pelaporan, pengawasan, penyampaian informasi produk LJK, hingga pelayanan konsumen industri jasa keuangan. Pada bagian perizinan, berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh OJK. Proses pelaporan oleh industri jasa keuangan kini juga dapat dilakukan secara lebih efektif melalui berbagai aplikasi sebagai berikut. Untuk menunjang proses pengawasan yang lebih akuntabel, OJK telah mengadopsi teknologi terkini melalui berbagai aplikasi berikut ini. Penyampaian informasi produk LJK kini lebih mudah diakses kapanpun dan dari manapun melalui berbagai aplikasi berikut ini. Masyarakat kini juga bisa lebih terhubung dengan OJK melalui berbagai aplikasi pelayanan konsumen sebagai berikut. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai aplikasi untuk menjawab kebutuhan industri. Berbagai inisiatif lainnya pun tengah dipersiapkan seperti pengembangan data analytics, tax report mining, customer support tech, hingga penggunaan blockchain untuk proses e-licensing. Khusus untuk UMKM, OJK juga telah membuat berbagai inisiatif seperti membuat platform digital UMKMU dan program digitalisasi BWM. Seluruh inisiatif tersebut dilakukan agar menjadikan OJK sebagai 21st Century Supervisor yang ideal, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. Dunia saat ini tengah berjuang, hadapi musuh tak kasat mata, yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Namun di tengah tantangan selalu ada secercah harapan. Aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian. Dalam keadaan ini, seluruh dunia perlu bergerak bersama, mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional,
hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri. Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia. Kembali bersama cerita Vin dan Niti. Dua anak muda ini adalah pengguna aktif internet. Mereka menggunakan internet untuk berbagai keperluan. Dimulai dari keperluan sehari-hari sampai kebutuhan finansial. Namun, mereka tidak sadar bahwa data mereka sangat sensitif dan mudah disalahgunakan untuk kegiatan kejahatan, seperti penipuan atau bahkan pencurian. Gawat, terjadi sesuatu dengan Niti dan laptopnya. Vin penasaran kenapa Niti terlihat cemas. Ada apa, Niti? Kamu terlihat cemas. Aduh, Vin, kayaknya aku hampir kena tipu nih. Wah, kok bisa, Niti? Iya, Vin. Tadi aku lihat iklan sale laptop. Aku langsung klik dan login ke website e-commerce langgananku. Pas diklik, langsung minta detail kartu kredit. Nah, tapi aku nggak dapat email konfirmasi sampai sekarang. Pas ku cek lagi, namanya hanya beda satu huruf sama web e-commerce resminya. Cuman tampilannya mirip banget. Wah, itu website palsu. Kayaknya kamu baru kena cyber attack, Nit. Duh, gimana nih, Vin? Tenang, jangan panik, Nit. Pertama, hubungi bank kamu, cek ada transaksi yang menggantung nggak. Kalau ada, minta dibantu untuk proses pembatalan. Terus, selanjutnya minta blokir dulu sementara kartu kreditmu. Dan minta bukti pelaporan sebagai pelanggan. Pantau terus perkembangannya dan pastiin kartumu benar-benar keblokir. Kalau emang belum, lapor lagi ke bankmu biar bisa diurus. Terus, kalau udah aman, baru deh kamu minta ganti kartu. Ganti juga username dan password email yang terkoneksi buat login ke akun yang dibajak tadi dengan yang baru ya. Terus buat antisipasi, ganti juga semua akunmu lainnya yang punya username dan password sama kayak emailmu tadi. Wah, makasih, Vin. Untung ada kamu. Kok kamu bisa tahu banyak gini sih? Iya, sama-sama, Nit. Aku tahu lumayan banyak habis sharing sama Bagus, anak bapak ibu kosan yang juga punya toko roti ini. Soalnya kan aku juga baru pakai layanan keuangan digital. Jadi aku cari-cari info dan masih hati-hati pakainya. Iya, bener juga sih. Aku karena buru-buru jadi nggak fokus. Memang sebagai pengguna layanan keuangan digital, kita harus lebih hati-hati, termasuk resiko cyber ini. Iya, Niti. Kita juga harus hati-hati dalam membagikan data kita dan data sensitif lainnya. Nah, apa yang terjadi sama kamu itu namanya web phishing. Penipunya bikin tampilan website kelihatan mirip banget sama web aslinya. Kalau kita nggak jeli dan asal masukin data kita bisa langsung dicuri dan disalahgunain. Wah, bahaya juga. Terus caranya gimana, Vin, biar berikutnya aku nggak sampai jadi korban lagi? Apa aja yang harus aku perhatiin? Pertama, awas. Jangan membagi data pribadi ke publik, terutama data kredensial dan sensitif, seperti data keuangan dan nama ibu kandung. Hindari akses e-banking dan web atau aplikasi yang ada data sensitif kita lewat Wi-Fi publik. Kedua, teliti. Selalu cermati setiap dapat notifikasi apapun dan jangan asal klik. Mending, pastiin dengan buka dari web atau aplikasi resminya. Ketiga, rahasia. Selalu gunakan password pengaman yang kuat dan unik biar nggak mudah diretas. Manfaatin juga multi-factor authentication seperti konfirmasi dengan masukin kode verifikasi atau OTP yang dikirim ke nomor atau email kita. Dan ingat, data tadi rahasia. Jangan pernah share ke orang lain, bahkan petugas bank sekalipun. Wah, thanks, Vin. Penting banget buat dicatat. Anyway,
Kayaknya aku harus balik ke kantor nih. Yuk, Vin, balik. Berkat Vin, penyalahgunaan data pribadi Niti berhasil dicegah. Selalu berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan jaga data-data pribadi kita. Jadilah Cyber Ninja dengan selalu memperhatikan 3 kunci utama. Awas, teliti, rahasia. Pastikan juga selalu menggunakan layanan dari Lembaga Jasa Keuangan dan IKD yang diawasi OJK ya. Untuk informasi daftar Lembaga Jasa Keuangan dan IKD yang diawasi OJK, klik di www.ojk.go.id. Teknologi telah mengubah hidup kita menjadi lebih mudah. 1 dekade yang lalu, berinteraksi sulit dilakukan tanpa bertemu. Kini dengan 1 sentuhan, dunia ada dalam genggaman. Semua layanan bisa kita dapatkan termasuk layanan keuangan. Industri jasa keuangan juga terus berinovasi di tengah pandemi. Untuk menghadirkan kemudahan dalam berinteraksi dan bertransaksi. Namun, kita juga harus mewaspadai. Digitalisasi dan inovasi juga membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. Dibutuhkan kolaborasi dalam menghadapi fenomena yang tak bisa dihindari. Regulator juga perlu beradaptasi dan bertransformasi untuk mengimbangi digitalisasi pada industri masa kini. OJK hadir menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut dengan berbagai inisiatif pengawasan, salah satunya melalui Supervisory Technology. Supervisory Technology merupakan sebuah inovasi dengan penggunaan teknologi informasi yang akan membantu otoritas atau pengawas dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang terpusat dan terintegrasi dalam data center, Supervisory Technology memiliki fasilitas, desain, dan operasional yang berstandar internasional. Hasilnya dapat dibuktikan, industri dan masyarakat mendapatkan beragam manfaat yang signifikan dari penggunaan teknologi informasi oleh OJK. Para pelaku usaha keuangan digital kini dapat berinteraksi secara asinkronus dengan OJK melalui Gesit, sehingga komunikasi dan interaksi dapat diselesaikan secara lebih singkat tanpa memerlukan pertemuan fisik. Selain itu, lembaga jasa keuangan juga dapat melakukan proses pelaporan seluruhnya secara online melalui sistem Apollo. Proses perizinan juga kini menjadi lebih mudah dan cepat karena seluruhnya dilakukan secara digital melalui Sprint. OJK juga dapat melayani ribuan aduan dan pertanyaan per hari selama 24 jam melalui chatbot kontak 157. Masyarakat juga dapat melaporkan berbagai aktivitas jasa keuangan yang ilegal melalui aplikasi Awas. Dari sisi internal OJK, proses penyusunan dan pengelolaan naskah dinas dan persuratan OJK dapat dilakukan secara real-time dan traceable melalui sistem Sipena. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembatasan kegiatan tatap muka dengan tetap menjaga aspek kerahasiaan data. Subtek telah diaplikasikan pada setiap tahapan proses bisnis di OJK, mulai dari tahap perizinan, pelaporan, pengawasan, penyampaian informasi produk LJK, hingga pelayanan konsumen industri jasa keuangan. Pada bagian perizinan, berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh OJK. Proses pelaporan oleh industri jasa keuangan kini juga dapat dilakukan secara lebih efektif melalui berbagai aplikasi sebagai berikut. Untuk menunjang proses pengawasan yang lebih akuntabel, OJK telah mengadopsi teknologi terkini melalui berbagai aplikasi berikut ini. Penyampaian informasi produk LJK kini lebih mudah diakses kapanpun dan dari manapun melalui berbagai aplikasi berikut ini. Masyarakat kini juga bisa lebih terhubung dengan OJK melalui berbagai aplikasi pelayanan konsumen sebagai berikut. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai aplikasi untuk menjawab kebutuhan industri.
Berbagai inisiatif lainnya pun tengah dipersiapkan seperti pengembangan data analytics, tax report mining, customer support tech, hingga penggunaan blockchain untuk proses e-licensing. Khusus untuk UMKM, OJK juga telah membuat berbagai inisiatif seperti membuat platform digital UMKMU dan program digitalisasi BWM. Seluruh inisiatif tersebut dilakukan agar menjadikan OJK sebagai 21st Century Supervisor yang ideal, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. Dunia saat ini tengah berjuang, hadapi musuh tak kasat mata, yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Namun di tengah tantangan selalu ada secercah harapan. Aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian. Dalam keadaan ini, seluruh dunia perlu bergerak bersama, mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional, hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri. Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ibu Yunita Resmisari selaku Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bapak Ahmad Bukhari selaku Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi Commerce Indonesia IDEA, Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Komisaris Mapan dan Wakil Ketua 2 Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, dan Ibu Anita Sukarman selaku Senior Vice President Goto Financial, serta Bapak Ibu peserta diskusi baik yang hadir secara luring di Bali Nusa Dua Convention Center dan secara daring di Zoom Meeting. Selamat siang dan selamat datang di acara Breakout Session 4 Indonesia Fintech Summit dengan tema Empowering the Digitization of MSMEs through Fintech, the Survival Kit.
Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Idham Barik dari Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan beberapa tata tertib demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama selama diskusi berlangsung. Yang pertama, terutama bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring, pastikan sinyal internet dalam kondisi terbaik. Selanjutnya, gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape, fungsi putar layar atau auto rotate untuk mohon diaktifkan. Selanjutnya, gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Lalu untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Dalam hal peserta ingin memberikan pertanyaan, pertanyaan dapat dituliskan pada kolom Q&A dengan format, nama narasumber yang dituju, strip diikuti pertanyaan yang dimaksud. Pertanyaan disampaikan dengan jelas, sopan, dan tentunya tidak mengandung sara. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai diskusi pada hari ini, kami mohon berkenan moderator dan para pembicara untuk mengikuti sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon berkenan Ibu Siti Azizah, Ibu Yunita Resmisari, Bapak Ahmad Bukhori, Ibu Anita Sukarman, dan Bapak Bima Laga untuk membuka kamera di aplikasi Zoom masing-masing. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku moderator untuk naik ke atas panggung dan bergabung di sesi foto bersama. Baik, kami hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, para pembicara dan moderator. Hadirin sekalian, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan moderator diskusi pada hari ini, Bapak Aldi Haryo Pratomo. Bapak Aldi Haryo Pratomo adalah seorang pengusaha dan advisor. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Mapan, e-Fisheries, Halodoc, dan Kitabisa. Perjalanan karir Bapak Aldi dimulai dari Kiva.org yang adalah salah satu perusahaan peer-to-peer lending pertama di dunia yang memberikan akses pinjaman kepada pengusaha mikro di negara berkembang melalui internet. Beliau kemudian melanjutkan misi di BCG, di mana beliau dapat fokus pada layanan telekomunikasi dan keuangan, termasuk proyek perencanaan untuk layanan mobile banking. Setelah BCG, Bapak Aldi mendirikan Mapan yang telah merekrut 3 juta anggota sebagai bagian dari program Arisan atau Rotating Group Savings and Loans Program di Indonesia. Pada 2017, Mapan, Mitrans, dan Kartuku diakuisisi oleh Gojek dan setelahnya Bapak Aldi dipercaya menjadi CEO GoPay hingga akhir tahun 2020. Dalam hal background pendidikan, Bapak Aldi lulus dengan pujian dari program Computer Engineering Purdue University dan memperoleh gelar MBA dari Harvard Business School. Adapun spesialisasi Bapak Aldi adalah terkait startup, teknologi, dan social enterprise. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita mulai diskusi siang hari ini. Dan kepada Bapak Aldi Haryo Pratomo, kami persilakan untuk memandu breakout session 4 Indonesia Fintech Summit 2021 dengan tema Empowering the Digitization of MSMEs through Fintech, the Survival Kit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian.
Terima kasih sudah hadir ke acara breakout session ini di acara Fintech Indonesian Fintech Summit 2021. Hari ini topiknya adalah Empowering the Digitalization of MSMEs melalui the Survival Kit. Nah, jadi tujuan dari hari ini kita akan pertama membicarakan tentang apa sih tantangan dan potensi solusi dari penggunaan teknologi digital untuk para UMKM secara sektoral. Yang kedua, kita juga akan melihat dan belajar tentang apa saja program-program yang sudah ada dari berbagai instansi pemerintah maupun asosiasi untuk meningkatkan adopsi digital terutama fintech di para pelaku UMKM gitu. Harapannya setelah diskusi ini kita bisa sama-sama belajar dari para pakar yang sudah hadir hari ini untuk membuat sebuah ekosistem fintech yang inklusif bagi para pelaku UMKM. Oke, mungkin saya mulai dengan memperkenalkan masing-masing pembicara dahulu. Yang pertama adalah Ibu Yunita Resmi Sari. Ibu Yunita adalah Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen di Bank Indonesia. Beliau memiliki MBA di bidang Economic and Finance dari University of Melbourne dan lulusan dari IPB tahun 1989. Ibu Yunita sudah berkarir di Bank Indonesia selama 26 tahun dan macam-macam dari mulai pengelolaan logistik hingga bahkan perwakilan Bank Indonesia untuk Sumatera Selatan. Jadi sudah melalang buana di Bank Indonesia. Saat ini beliau juga aktif sebagai chairperson untuk berbagai fora internasional di bidang UMKM, SME, financial inclusion, dan financial access. Antaranya ASEAN SME Working Group, APEC, dan Alliance for Financial Inclusion. Terima kasih Bu Yunita, selamat bergabung. Halo, terima kasih sudah mengundang kami. Sama-sama Ibu. Oke, berikutnya adalah Ibu Insinyur Siti Azizah, MBA. Beliau adalah Deputi Bidang Kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Beliau adalah lulusan S2 dari Prasetya Mulia dan S1 ITB, Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebelum menjadi bagian dari Kementerian UMKM, beliau adalah komisaris di PT Atikah Amin Amanah, Direktur dari Akses Tama Media Solusindo, dan juga Chief of DMTM di PT Asuransi Signa. Selamat bergabung Ibu Siti Aziza. Oke. Berikutnya adalah Pak Ahmad Bukhori. Beliau adalah merupakan advisor OJK bidang perluasan market access industri jasa keuangan. Nah, Pak Ahmad Bukhori adalah salah satu dari bapak ekonomi syariah di Indonesia. Mengawali karirnya di Bank Indonesia tahun 1991 di Kediri, beliau sudah terlibat mengenai berbagai hal terkait dengan regulasi perbankan syariah di awal-awal tahun 90-an. Sejak pertama kali dibentuk tim syariah, sehingga akhirnya sekarang sudah berkembang ditangani oleh Departemen Perbankan Syariah. Setelah itu beliau juga memimpin divisi syariah di Departemen Pengelolaan Moneter, di mana beliau mengembangkan operasi moneter syariah melalui pengembangan berbagai instrumen moneter syariah dan pasar uang syariah. Selama berkarir di OJK, Pak Bukhori pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah, pas kali, dan juga Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B. Saat ini Pak Bukhori ditunjuk sebagai advisor OJK yang menangani perluasan market access industri jasa keuangan, khususnya melalui Bank Wakaf Mikro. Terima kasih Pak Ahmad Bukhori sudah bergabung. Berikutnya adalah Mbak Boni. Wah, nama lengkapnya Mbak Anita Sukarman. Beliau adalah pimpinan kebijakan publik dan hubungan pemerintah pada Gotoh Financial. Ini lini pembayaran dari Gotoh yang berhubungan dengan keuangan di Gotoh Group. Jadi Mbak Anita ini sudah 20 tahun ya di industri keuangan di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung di Gotoh Group, Mbak Anita sudah menjadi bagian dari OJK, Kepala Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi di OJK, dan Senior Analis di Bank Indonesia. Mbak Anita meraih gelar sarjana teknik dari ITB dan Master of Business Administration dari The Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh. Selamat datang, Mbak Boni. Apa kabar Mas Aldi? Baik, apa kabar? Baik, makasih Mas Aldi.
Terima kasih Mbak Boni. Oke, berikutnya kita lanjut ke Mas Bima Laga yang merupakan Vice President Government Relation di Beneka.com dan Chairman of IDEA atau Indonesia E-commerce Association. Bima ini sebelumnya bekerja sebagai AVP Public Policy dan Government Relation di Bukalapak dan juga menjadi Public Policy dan Government Relationship Manager di Gojek dan CFO di Price Area. Bima memiliki expertise di bidang public policy, e-commerce, business, tax, business development, project management, dan juga marketing dan advertising. Banyak juga ya. Selamat bergabung, Mas Bima. Makasih Mas Aldi, selamat siang buat semuanya. Bu Yunita, Pak Ahmad Bukhori, Mbak Boni, selamat siang. Selamat siang. Siang. Oke, kita mulai bincang-bincang hari ini ya. Sorry saya agak awkward karena ini kameranya di sana tapi layarnya di sini. Jadi mungkin kalau ngelihat ke layar tuh lagi pengen ngelihat muka yang saya ajak bicara ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang di rumah biar nggak bingung kenapa saya ngelihatnya ke kiri gitu. Oke, saya mulai dengan sedikit tanya jawab ya ke para pembicara hari ini gitu. Mungkin, bentar ya saya ambil contekan dulu. Oke, mungkin kita mulai dengan Mbak Yunita dulu, gitu, dari Bank Indonesia, gitu. Mbak, mungkin bisa cerita sedikit tentang apa sih faktor kunci untuk digitalisasi UMKM, terutama pembayaran, gitu. Mungkin apa aja sih inisiatif BI yang saat ini dan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kapasitas UMKM? Karena sewaktu saya dulu CEO GoPay, saya lihat banyak sekali nih BI terlibat di setiap kali ada acara roundtable, ada acara macam-macam, keris juga misalnya program utama. Jadi saya ingin dengar dari Mbak Yunita langsung kira-kira apa sih visinya BI untuk UMKM ini ke depannya? Terima kasih Mbak Yunita. Oke, terima kasih Mas Aldi. Kami sudah siapkan tayangan, tapi kita langsung merefer aja ke pertanyaannya Mas Aldi ya. Pertama-tama tentu saja kami menyampaikan terima kasih ini kepada Asosiasi Fintech yang telah mengundang kami untuk sharing mengenai program dan produk dari Bank Indonesia, dan juga selamat siang kepada para panelis, ada Mbak Boni, Mas Boy, Mas Bima. Siang Mbak Aldi. Iya, nih teman-teman semua nih kita jadi reuni di sini. Oke. Ya. Jadi apa ya program BI ya? Pertama tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur waktu pembukaan ya Pak Gubernur BI, bahwa 2019 Bank Indonesia itu meluncurkan BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Ada di slide halaman berapa ini, tolong mungkin Mbak Gina. Jadi intinya kita mengeluarkan suatu arah dari transformasi digitalisasi sistem pembayaran di tahun 2025 ini dengan 5 visi. Visinya ini ada 5, halaman 7 ya. Langsung halaman 7. Nah, ini ya, visinya ada 5. Yang pertama integrasi ekonomi keuangan digital nasional, kemudian digitalisasi perbankan, interlink antara fintech dengan perbankan, keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat. Kemudian national interest dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Ini kemudian ada 3 esensi kebijakan dan 5 inisiatif utama. Ini semua adalah dalam kerangka transformasi digitalisasi sistem pembayaran. Namun kalau kita lihat siapa sasarannya atau siapa objeknya, subjek utama dari ini adalah UMKM. Bagaimana agar UMKM ini semakin mudah bertransaksi dan kemudian juga dapat memfasilitasi untuk akses pembiayaan. Nah, kita kemudian bisa lihat ini perkembangan atau transformasi digital dalam rangka mendukung pengembangan UMKM ini, halaman berikutnya. Kita lihat ada digital payment yang terus meningkat dengan berbagai produk, ada uang elektronik, APMK, kemudian KRIS, ada mobile banking, kemudian fintech yang juga terus bertambah dengan berbagai produknya, tentu saja yang legal ya, kemudian juga e-commerce yang terus meningkat transaksinya hingga mencapai 21 miliar US dollar. Digital industri ini terus melakukan inovasi dan kita lihat juga behavior dari masyarakat yang terus berubah dengan semakin dekat ke arah digital, semakin attach dengan digital. Namun di sisi lain kita juga melihat bagaimana UMKM itu sendiri kesiapannya ya. Jadi kita lihat dulu program pengembangan UMKM
program pengembangan UMKM-nya Bank Indonesia. Coba tolong slide berapa ini? Eh, yang pilar program pengembangan UMKM Bank Indonesia, ya. Nah, ini tadi kan ditanyakan gimana nih programnya untuk UMKM dalam rangka digitalisasi. Intinya kita lihat bahwa pengembangan UMKM kita ini untuk mendukung kebijakan utama BI, sasaran antaranya adalah mendorong UMKM yang berdaya saing melalui 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Ya, jadi ada 3 pilar kebijakan ini. Dan bagaimana kita mendorong UMKM kita untuk mencapai tadi tujuan yang itu, tujuannya kita mungkin halaman sebelumnya lagi, tujuannya yaitu stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Kita upaya yang kita lakukan apa saja nih? Nah, khusus untuk digital ini adalah kita mengembangkan kapasitas digital UMKM. Ini kita bisa lihat mengapa, apa sih tujuannya kita mengembangkan ini, mengembangkan kapasitas digital UMKM. Kita lihat coba halaman berikutnya. Ini kita lihat yang paling bawah aja ya langsung. Yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi. Kemudian kedua adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dari program kita atau intervensi yang kita lakukan. Dan yang kemudian adalah perluasan akses pasar. Jadi 3 hal inilah yang mendorong kita melakukan pengembangan kapasitas digital UMKM. Apa saja nih program kita dalam rangka transformasi digital UMKM? Kita lihat di slide berikutnya. Dimulai dari digital farming. Jadi kita juga melakukan suatu program untuk mendigitalkan sistem pertanian. Memang tahapannya masih di pilot project, tapi ini benar-benar menunjukkan suatu hal yang menggembirakan dari pilot project ini yang kemudian insya Allah akan kita implementasikan secara lebih luas tahun depan. Kemudian kita juga mendorong UMKM ini masuk e-commerce melalui program kita yang onboarding UMKM. Dan ini sudah terrealisir sampai saat ini dari program kita 827 UMKM champion. Ya, jadi dia masuk ke onboarding, kita kerjasama dengan Pak Bima Laga di sini dari IDEA untuk melaksanakan programnya. Ini kita bukan sembarang masuk onboarding, tapi ini terus kita pantau bagaimana dia terus meningkatkan omsetnya, kapasitasnya, dan sekaligus keahliannya ya, atau kualitinya ketika dia masuk ke dalam e-commerce ini. Kemudian kita dorong juga ini masuk pasar ekspor melalui e-commerce. Karena dengan e-commerce ini kita dapat memitigasi 3 hal yang selama ini selalu menghalangi UMKM untuk go ekspor. Pertama adalah masalah akses ke pasar. Jadi bagaimana nih pasar bisa mengenal UMKM kita, pasar luar negeri ya khususnya. Nah, dengan adanya kerjasama melalui e-commerce ini, jadi pasar kita lebih terakses ke buyer luar negeri. Yang kedua adalah masalah logistik. Masalah kurasi dulu. Bagaimana barang apa nih yang sesuai dengan pasar tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh si e-commerce itu, karena mereka yang dapat membaca kebutuhan pasar. Dan yang ketiga adalah masalah logistik, pengiriman, kemudian masalah pemenuhan kontainer yang selama ini suka menjadi kendala, itu bisa diatasi melalui ekspor melalui e-commerce. Kami juga mendukung pembiayaan melalui financing dengan program kita yang namanya SIAPIK, yaitu aplikasi untuk pencatatan informasi keuangan UMKM yang secara melalui digital ya, secara mudah, dan tentu saja tetap memenuhi kriteria dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang terakhir, inilah primadona kita ya di dalam mendorong UMKM kita ini melakukan transaksi digital, yaitu melalui KRIS. KRIS ini sekarang sudah mencapai kurang lebih 13 juta merchant, dan itu akan terus didorong sehingga UMKM itu memiliki suatu sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, dan di samping itu transaksinya terrecord secara otomatis sehingga dapat menjadi membuat atau menyusun suatu kredit profile dari UMKM itu yang langsung tercatat di bank. Nah, ini halaman berikutnya nih beberapa pengalaman kita dalam mendorong onboarding UMKM, di mana dimulai tahap persiapan dan seterusnya, dan kita lihat lesson learn-nya. Tadi ditanyakan apa sih key success factor-nya? Ini ya, dalam rangka mendorong UMKM masuk e-commerce. Pertama, harus ada proses kurasi untuk menjaring UMKM yang berkomitmen. Jadi tidak bisa asal diajarin, nanti dia bisa hit and run, tapi kita harus
mendorong dia untuk berkomitmen. Yang kedua, ada monitoring dan pendampingan yang intensif. Ini kita harus lakukan karena UMKM ini adalah entrepreneur. Entrepreneur ini perlu teman, perlu ekosistem untuk membuat dia terus meningkatkan usahanya. Dan yang ketiga adalah capturing data yang valid dan berkelanjutan. Jadi memantau nih data dari UMKM itu bagaimana supaya bisa langsung meningkat atau bagaimana apakah ada kendala di lapangan. Jadi ada capturing data. Nah, ini yang terkait dengan onboarding. Kemudian programnya yang kita juga sekarang sedang bekerja sama, halaman berikutnya. Gina, tolong. Nah, kita di sini dalam rangka mendorong UMKM ini untuk go digital, kita memandang perlu adanya suatu pembangunan ekosistem supaya UMKM yang sudah masuk go digital ini dapat terus stay di sana, bahkan terus meningkat usahanya. Bagaimana kita membangun ekosistem ini? Salah satunya adalah kerjasama atau partisipasi kita di dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia atau GBBI ini. Di dalam salah satu target dari GBBI adalah berupa digitalisasi UMKM dan juga ada peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan demand dan peningkatan akses keuangan. Ini mohon maaf nih tampaknya kok tidak bisa masuk ini slide-nya. Tapi sementara mungkin saya stop di sini dulu, Pak Aldi, tadi terkait dengan pertanyaan yang nomor 1 itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yunita atas paparannya, komprehensif sekali ya gitu, dan ya sebagai orang yang pernah terlibat juga di Keris, seneng banget bisa melihat sudah mencapai belasan juta UMKM di Indonesia gitu, jadi sebagai primadona. Jadi BI perannya sangat penting nih untuk digitalisasi UMKM di Indonesia. Oke, mungkin saya beralih ke pembicara berikutnya, Pak Ahmad Bukhori, sudah ada Pak? Sudah, Pak Aldi. Halo, selamat siang Pak. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Saya mohon maaf baru gabung tadi, salah dikasih Zoom link-nya sama panitia. Jadi salah kamar saya tadi kok. Saya bilang kok topiknya lain sama yang saya mau masuk gitu. Jadi lebih baik ke masalah IMF tadi, lupa IMF. Saya bingung, nggak ada Mbak Sari, nggak ada Mbak Boni. Terakhir pas masuk langsung udah dibacakan CV saya. Jadi saya belum paham nih ini tadi permulaannya seperti apa. Dan Pak Bu Sari sudah langsung presentasi. Jadi sebenarnya seperti apa nih Pak Aldi, mohon maaf nih saya baru tahu seperti sekarang. Nggak apa-apa Pak, terima kasih loh Pak. Jadi tadi saya sempat sharing tentang tujuan panel ini itu bagaimana sih caranya kita membantu supaya UMKM itu bisa punya akses ke layanan keuangan terutama yang digital. Nah mungkin tadi dari Pak Bukhori sendiri kan pengalamannya sudah banyak Pak di OJK maupun Bank Indonesia ya, terutama di sektor keuangan syariah gitu. Jadi pandangan Bapak kira-kira apa Pak faktor-faktor utama yang bisa membantu UMKM ini untuk digital, atau kalau Bapak ada bahan paparan boleh juga Pak di-sharing, kami ingin belajar dari pengalaman Bapak yang sudah puluhan tahun mendorong ekonomi syariah baik di BI maupun OJK. Terima kasih Pak. Ini langsung presentasi atau hanya pengantar saja nih Pak Aldi, mohon maaf. Ya, kalau Bapak ada presentasi boleh Pak, silakan paparannya di-sharing, nanti mungkin saya ada follow up pertanyaan setelah itu. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami Pak Aldi dan Bapak Ibu narasumber, Mbak Sari, Mbak Boni, Pak Bima, dan para hadirin sekalian berbahagia. Senang sekali pada siang hari ini saya diminta men-share pengalaman saya ya dalam konteks untuk pengembangan UMKM khususnya terkait digitalisasinya. Kalau OJK relatif masih baru Pak Aldi untuk satuan kerjanya, bahkan belum ada satuan kerjanya. Saya sementara masih Satgas UMKM gitu ya. Meskipun saya pertama kali tadi sudah dengar waktu saya sempat masuk disinggung, saya masuk pertama kali ke BI Kediri, saya langsung mengenangani usaha kecil. Itu Bu Sari itu baru belakangan nyusul gitu ya. Termasuk sekolahnya nyusul saya juga Bu Sari itu ke Australia. Jadi kami waktu itu kalau di BI jam terbangnya sudah cukup lama, sudah adanya KLBI, kemudian juga ada PUK ya, saya dulu ada PUK, ada PHBK dulu. Kemudian kalau OJK relatif karena juga baru umur 10 tahun gitu ya.
dan baru kaitan dengan UMKM baru secara satgas saja di tahun ini. Meskipun sebenarnya kami juga terus terang, kita tahu kan OJK itu fungsinya kan sebagai lembaga otoritas ya, pengawas, pengatur, bahkan sekarang masuk ke perlindungan konsumen ya, ke literasi dan inklusi keuangan. Jadi kami tentunya bagaimana bisa mendorong ya, memfasilitasi industri jasa keuangan untuk bisa berkontribusi dalam mendukung pengembangan UMKM. Tentunya kalau UMKM ini berkembang, industri jasa keuangan juga akan berkembang karena mereka kan sebagai nasabah ya. UMKM apalagi di masa pandemi ini, di mana hampir semua sektor ekonomi kena dampak, yang mungkin masih bisa lebih cepat survive UMKM gitu, sehingga kalau ini UMKM bisa cepat berkembang, tentunya industri jasa keuangan akan juga ikut berkembang. Jadi kita masuk ke langsung ini aja, Mas Irfan, tolong ke tayangan nomor nomor 6 dulu deh, nomor 6 ya. Kita tahu pandemi ini menyebabkan ada salah satu yang paling utama ya, pandemi itu adalah bagaimana perubahan gaya hidup ya, gaya hidup di mana kita sekarang akan mengandalkan teknologi untuk aktivitas. Nah, aktivitasnya sudah berbagai macam nih, Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Sari sudah menyinggung mengenai masalah yang di agriculture ya. Meskipun sebenarnya digital itu tidak hanya di agriculture ya, ada juga singgung mengenai fintech juga, bahkan ada di pendidikan, education ya. Sekarang para siswa, mahasiswa belajar dari rumah. Kemudian juga terkait dengan health ya, kita sekarang juga bisa konsultasi ke dokter, tidak harus datang ke rumah sakit, tapi bisa juga lewat aplikasi. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Nah, tentunya OJK kita bagaimana bisa mengintegrasikan ini semua dan suatu ekosistem digital. Ke tayangan berikutnya nomor 7, Mas Irfan. Jadi OJK tentunya paling nggak ada 3 hal yang kita ini kan. Pertama di sisi pembiayaan ya, tentunya saya katakan tadi kita bagian bisa mendorong industri jasa keuangan berkontribusi dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Nah, di kita kan tidak hanya perbankan ya. Kalau waktu di BI dulu hanya perbankan, dengan ada OJK kita juga ada di sektor pasar modal dan ada juga di sisi industri keuangan non bank. Di sisi pembiayaan itu pertama ada peer-to-peer lending ya, itu terkait dengan industri IKNB, industri keuangan non bank. Ada juga BWM ya, BWM ini adalah suatu lembaga keuangan mikro yang terutama didirikan di pondok-pondok pesantren untuk membantu ultramikro sebenarnya yang selama ini sulit berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan. Ini kita dirikan Bank Wakaf Mikro yang sumber dananya dari wakaf. Kemudian juga kita ada securities crowdfunding ya. Ada juga Digiku, kemudian ada KUR ya, kita dukung program Pemda KUR ini dengan digitalisasinya, dan juga sekarang ada bank digital ya, tidak perlu lagi sekarang ada kantor-kantor bank, tapi cukup dengan digitalisasinya. Tentunya pembinaan tidak cukup ya, kita juga perlu ada dukungan ya, pendampingan dan pembinaan bagi UMKM. Kita di sekarang ini sejak kita ada Satgas, kita mendorong memfasilitasi pendirian namanya kampus UMKM. Nanti akan jelaskan lebih lanjut berikutnya. Dan terakhir juga terkait dengan masa pemasaran, bagaimana juga perlu ada hilirnya nih, bagaimana produk-produk dari UMKM ini bisa dipasarkan dengan menggunakan marketplace baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Next, Pak Irfan. Untuk peer-to-peer, saya kira tadi sudah disinggung Bu Sari, saya skip aja, ini kaitannya di sisi industri keuangan bank. Kemudian berikutnya yang di pasar modal. Nah, pasar modal kita ada securities crowdfunding nih. Jadi ini terutama untuk menyediakan memperluas akses keuangan bagi UMKM startup yang masih unbankable ya. Jadi dengan melakukan peran efek melalui pelayanan urun dana berbasis teknologi atau dikenal dengan securities crowdfunding. Jadi sebagai alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah dan murah bagi kalangan generasi muda UMKM, UKM terutama yang belum bankable untuk mengembang usahanya. Ya, ini nanti pakai aplikasi. Sementara ini sudah tercatat 16 November ada 7 penyelenggaraan 188 penerbit yang melakukan pendanaan melalui securities crowdfunding senilai sekarang sudah 376,87 triliun. Jadi nanti ini bisa pakai aplikasi ini, nanti tinggal mempertemukan tadi investor dengan si UMKM-nya. Next, ini berikutnya terkait Bank Wakaf Mikro, saya sudah singgung tadi. Ini Bank Wakaf Mikro itu menayani masyarakat sekitar pondok pesantren ya. Ini nggak kalah canggih nih Pak Aldi, kita sudah, kalau bank punya namanya mobile banking, Bank Wakaf punya Bank Mobile, BWM Mobile itu, sehingga pembiayaannya itu cukup menggunakan aplikasi, dan juga di aplikasi ini BWM dimungkinkan
bisa menerapkan ini kegiatan PPOB untuk pembayaran, untuk pembelian kalau bayar listrik, untuk beli pulsa, dan seterusnya menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang ini sudah berdiri 61 BWM dengan pembiayaan kumulatif 74,4 miliar dan nasabahnya kurang lebih 49.000 nasabah. Insya Allah tahun depan akan terus kita kembangkan lebih cepat lagi, karena kita akan bersinergi dengan pondok pesantren menciptakan kartu santri yang sifatnya closed loop ya, sehingga nanti santri-santri itu bisa memanfaatkan aplikasi dari BWM Mobile ini. Next, berikutnya terkait dengan bagaimana kita mendukung Presiden untuk mencapai target kredit UMKM pada tahun 2014 30%, itu kami sudah bersinergi dengan Himbara, namanya program Digiku, yaitu merupakan gerakan bersama antara pemerintah, Himbara, dan pelaku ekosistem digital sebagai bagian gerakan Gernas BBI untuk menyediakan update pembiayaan digital bagi UMKM. Jadi dengan Digiku ini nanti proses pembiayaan akan cepat, mudah, dan transparan, dan ini bisa nanti dilingkan dengan e-commerce yang sudah ada. Tentunya OJK berperan hal ini pertama memberikan persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan OJK tentu nggak akan bisa jalan nih Digiku nih. Kita memberikan persetujuan dan mereka memanfaatkan teknologi Open API untuk mempermudah integrasi Digiku dengan beberapa penyedia e-commerce. Jadi nanti sifatnya penilaiannya untuk credit scoring seperti itu. Yang kedua tentunya ini untuk credit scoring tadi perlu Himbara ini perlu tahu nih bagaimana kinerja kredit dari UMKM pernah mendapatkan pembiayaan gitu. Dulu namanya BI Checking, karena kita kembangkan sistem layanan informasi keuangan SLIC ya, di mana nih informasi tidak hanya dari perbankan tapi juga di IKNB dan pasar modal. Ini bisa dilingkan sehingga Himbara bisa memfasilitasi penilaian risk rating bagi calon nasabah Digikunya. Next, Pak Irfan. Nah, kami juga kita tahu pemerintah untuk mendorong ini UMKM ada yang namanya KUR ya, di mana untuk tahun ini ditargetkan 285 triliun. 285 triliun, ini bagaimana supaya mempercepat. Nah, kami tentunya kalau cepat pakai menggunakan core cluster. Ya, ini pun menggunakan digitalisasi, kami fasilitasi dari mulai nasabah dibentuk kelompok-kelompok, nanti bekerjasama di tengah-tengah ada namanya mitra usahanya, ini sudah kami uji coba bertempat, nanti mereka mengajukan biaya kurnya itu tidak lagi datang ke banknya, tapi menggunakan aplikasi dari banknya juga. Kemudian kami fasilitasi dengan off-taker-nya, jadi hulu hilir kita ciptakan ekosistemnya, sehingga ini nanti akan mempermudah kalau petani sudah punya usaha, misalnya sektor pertanian, itu nanti sudah ketahuan akan dijualnya kemana. Dan mereka untuk pembiayaannya cukup nanti menggunakan aplikasi yang sekarang ini sementara memang baru ada di Bali, di Jawa Barat, dan ada di Lampung, sudah kita gunakan aplikasi-aplikasi ya. Next, ini beberapa core cluster yang sudah diresmikan oleh Pak Ketua OJK, misalnya Alpukat, kemudian Serehwangi kemarin di Minahasa, kemudian juga ada Ubi Porang di Mojokerto dan yang lain-lainnya. Ini sudah mulai banyak diterapkan core cluster di Indonesia, sehingga tentunya target core akan lebih mudah tercapai dengan menggunakan pola core cluster ini. Next, Irfan. Nah, next saja Pak Irfan, next lagi. Nah, ini kita next lagi, Pak Irfan, yang berikutnya aja. Nah, kita tentunya tadi Bu Sari punya program, mungkin Bu Boni ini punya program, Pak Bima punya program, kemudian juga tadinya saya dengar ada pembicara dari Kementerian Koperasi, Bu Siti Aziza, itu pasti punya program juga. Ini bagaimana kita semua bisa bersinergi ya, kita memfasilitasi pendirian program kampus UMKM. Itu namanya ini adalah kolaborasi program kampus UMKM, kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan, dinas atau stakeholder terkait startup, unicorn, dan PTN perguruan tinggi juga termasuk dalamnya dan Bank Indonesia ya, memberikan pelatihan secara end-to-end kepada kelompok-kelompok UMKM tertentu. Ya, program ini akan menyelaraskan program yang telah dimiliki masing-masing pihak agar pelatihan menjadi lebih terarah dan terukur sehingga UMKM bisa siap untuk go global. Gitu. Nah, kami sementara ini sudah didirikan tadi yang tayangan sebelumnya itu di Solo. Ini kita bersinergi dengan Mbak Boni ya dari GoTo. Bagaimana tentunya kalau untuk go global kan perlu ada nih pembinaan dari sisi keterampilan kemampuan dari UMKM-nya, bagaimana mereka bisa katakanlah packaging-nya supaya menarik dijual di marketplace, kemudian bagaimana itu fotonya, bagaimana itu kegiatan-kegiatan lainnya itu. Balik ke tayangan sebelumnya, tangan 15. Nah, ini kita ada fasilitasi di sini ya. Komunitas kami itu ada fasilitas bantuan legalitas usaha, ya, kemudian bagaimana pembuatan toko, edukasinya, logistiknya, pemasaran, dan seterusnya. Gitu.
Termasuk untuk pencatatannya, kami juga bersinergi. Kalau BI tadi punya Siapik, kami tentunya tidak mau tidak masuk ke ini ya, ke menciptakan baru. Tentunya kita bekerjasama sudah ada ya. Kemarin kami sudah bekerjasama dengan Catat ID, menggunakan aplikasi itu untuk bagaimana bisa UMKM mencatat usaha-usahanya supaya nanti kalau berhubungan dengan lembaga keuangan akan lebih mudah bisa mendapatkan biaya dari pembiayaan gitu, dari lembaga keuangan atau perbankan. Tayangan sebelum Van nomor 14. Tayangan setelah ini yang tadi kembali tadi. Nah, di sini kami juga mengembangkan ini Pak Irfan, OJK mengembangkan marketplace namanya UMKM-mu. Jadi marketplace kita OJK ini nanti UMKM binaan OJK itu nanti bisa jualan ya, bisa onboarding di aplikasi ini. Nanti kami tentunya bersinergi dengan tadi kampus UMKM dan TPAKD ya, atau tim percepatan akses keuangan daerah, dan juga kolaborasi dengan marketplace yang ada, misalnya Tokopedia, GoTo, kemudian juga pembiayaannya dan juga nanti terkait dengan logistiknya. Next, Van. Nah, tahap-tahapan yang kami lakukan, tentunya kami kan masih relatif baru, tetapi alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup cepat. Nanti tahap sudah ada online, sudah sekitar lebih dari 1.000 sudah ada tayang di UMKM-mu. Berikutnya kami akan bikin Go Collabs ya, dengan plat onboarding dengan kampus UMKM tadi. Kemudian kami Go Public untuk meningkatkan skill up dan juga scale up ya, jadi meningkatkan skillnya dan juga skala usahanya. Dan terakhir nanti akan Go internasional. Kami kemarin mencoba nih untuk level regional ya, untuk Gernas BBI, karena kami juga baru bergabung nih OJK sebagai wakil ketua tim Gernas BBI. Kami uji coba kemarin di Sumatera Utara di Toba dengan dia Toba Vaganza. Itu alhamdulillah sudah kerjasama dengan salah satu dengan Mutigo bisa memfasilitasi produk-produk UMKM bisa dijual di internasional, juga kerjasama dengan Kementerian Perdagangan ya, atas satu perdagangan di KBRI di luar negeri. Next. Nah, ini terkait Gernas BBI tadi, kaitannya memang kami sekarang sudah menjadi wakil ketua, sehingga mulai tahun depan bersinergi nanti tentu dengan BI yang sudah lama bergerak di bidang Gernas BBI ini. Kami insya Allah nanti tahun depan sudah menjadi Sales Movement Manager di Sumatera Barat di bulan April. Insya Allah nanti kami bisa mendorong tujuan program Gernas BBI, terutama terkait dengan digitalisasi adalah akselerasi transformasi digital UMKM. Dan maka mencapai target 30 juta UMKM onboarding di marketplace. Next, Van. Nah, saya kira ini potensinya sangat besar ya digitalisasi itu, terutama dari sisi yang 100 jumlah penduduk yang sudah terkoneksi dengan internet itu ada 171 juta ya, atau 65%. Ini menjadi konsumen utama di e-commerce. Ini peluang untuk bagaimana UMKM bisa melayani dari pelanggan-pelanggan ini. Next. Nah, ini terakhir target kita untuk tahun 2022. Tentunya kita akan menunjukkan kerjasama dengan lembaga kemitraan dalam rangka bagaimana meningkatkan OJK menggunakan Gernas BBI, kemudian kerjasama dengan TPAKD dan pelaku startup dan pelaku unicorn. Kemudian kedua, penyempurnaan platform marketplace UMKM-mu yang tadi hanya jualan, kami juga akan coba bisa menyediakan fitur permodalan sehingga nanti bisa dilingkan dengan tadi katakan dengan Digiku atau dengan yang lainnya. Kemudian juga penyediaan akses permodalan dengan Digiku ya. Kemudian empowering pendampingan nih terkait dengan tadi scale up dan skill up berkaitan dengan kampus UMKM-mu. Dan terakhir kami juga ingin ada database ya, selama ini barangkali belum ada database yang secara komprehensif yang bisa digunakan untuk kaitannya dengan penyaluran atau kaitannya pada program sosial dari pemerintah. Kita belum punya program ini ya, database-nya. Nah, dengan ini kami akan mencoba mengembangkan database tersebut dan terakhir meningkatkan ekosistem di UMKM OJK. Bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan jumlah UMKM aktif lebih dari 1.500 entitas dan peningkatan jumlah perunggulan lebih dari 3.000 jenis. Next. Saya kira ini yang sementara dapat kami sampaikan, Pak Aldi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Aldi. Pak Aldi. Halo, ya sorry Ya. tadi ke-mute. Ya terima kasih Pak atas presentasinya. Mungkin berikutnya langsung saya berikan waktu kepada Ibu Siti Azizah untuk memberikan paparan kira-kira dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu apa saja programnya dan bagaimana melihat digitalisasi keuangan UMKM ini ke depannya Bu. Terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Kepada Bapak Ibu peserta,
Dan tentunya di sini Pak Ahmad Bukhori. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Jadi Bu Azizah, ketemu lagi kita. iya, alhamdulillah ketemu lagi Pak. Baik, kita akan langsung saja dengan paparan kami. Boleh dibantu slide-nya Pak? Tolong dibantu slide-nya. Oke, jadi baru saja kita juga mendengarkan dari Pak Ahmad Bukhori program-program dari OJK dan kami juga akan menyampaikan seperti apa sebetulnya strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang saat ini kalau kita bicara mengenai kondisi dari UMKM dan kewirausahaan di Indonesia, dengan jumlah total kurang lebih 64 juta pelaku, usaha mikronya sendiri sebesar 99,62%. Jadi pelaku UMKM di Indonesia ini didominasi oleh usaha mikro. Dan kalau kita lihat dari sisi kewirausahaan, saat ini rasio kewirausahaan nasional di 3,47%. Ini masih tergolong rendah bila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Contohnya Singapura saat ini sudah di 8,76%, Malaysia dan Thailand juga sudah di atas 4,5%. Sementara kalau kita bicara negara maju, mereka rasio kewirausahaannya sudah mencapai 12%. Dan kalau kita lihat dari sisi peringkat, Indonesia ini berada di peringkat 26 dari peringkat 75 dengan nilai 26 dari 137 negara. Jadi peluangnya dalam kewirausahaan ini masih sangat besar. Apabila kita lihat kontribusi dari UMKM dan wirausaha terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2020, 61% sumbangan kontribusi dari UMKM terhadap PDB dan 15,6% kontribusi terhadap ekspor, di mana total investasi sendiri itu mencapai 60%. Sementara pelaku UMKM ini bisa menyerap sampai dengan 97% tenaga kerja. Jadi memang potensinya sangat besar untuk kontribusi atau untuk UMKM dan kewirausahaan. Selain itu tentunya kami juga melihat ada beberapa tantangan atau isu yang saat ini kami hadapi atau dihadapi oleh pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM ini agak sulit untuk naik kelas karena populasinya tadi 99% pelaku adalah mikro atau 99,6% lebih tepatnya, dan kontribusi terhadap ekspornya relatif rendah 15,6%, sementara negara-negara lain itu sudah jauh lebih tinggi. Singapura sudah 41% kontribusinya terhadap ekspor. Jadi posisi kredit perbankan yang diakses oleh UMKM juga baru mencapai 19,97%. Nah, jadi ini yang kita terus dorong. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi, saat ini sudah tercatat 15,9 juta pelaku UMKM yang sudah go digital. Kalau kita lihat target kita pada tahun 2024, diharapkan 30 juta pelaku UMKM bisa go digital atau terhubung dengan digital. Ini juga tadi disampaikan oleh Pak Bukhori. Sementara kita harapkan kontribusi ekspor itu bisa mencapai 21,6%. Dan kredit perbankan bisa mencapai 30,8%. Jadi ini yang kita melihat tantangannya sangat besar untuk para pelaku UMKM dan wirausaha di Indonesia, tapi kami yakin peluang ini bisa digunakan oleh para pelaku. Sementara hal yang berikutnya adalah rendahnya jiwa kewirausahaan di Indonesia, di mana target kita pada tahun 2024 adalah 3,95%. Nah, ini kami gambarkan bahwa untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, kita harus transformasi digital.
Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita dipaksa harus masuk ke dunia digital. Dan pandemi ini kita bandingkan dari tahun sebelum pandemi dan sesudah pandemi, peningkatan dari pengguna pelaku UMKM masuk digital itu hampir 100%, di mana sekarang sudah hampir 16 juta, 1 tahun yang lalu itu masih sekitar 8-9 juta. Nah, tantangannya kembali lagi UMKM Go Digital atau onboarding digital, yang pertama adalah literasi digital dari UMKM itu sendiri. Itu sebabnya kami memiliki banyak program dari sisi usaha mikro, itu melalui beberapa pelatihan dan onboarding media sosial untuk para pelaku UKM, pelatihan pembukuan digital, digital branding, kemudian memahami tren global. Dan untuk koperasi kami juga melakukan banyak pelatihan untuk meningkatkan literasi digital para pelaku. Dengan harapan pada tahun 2024 sesuai dengan target dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kita bisa memiliki 30 juta UMKM onboarding. Yang kedua tantangannya adalah dari kapasitas produksi. Jadi Bapak Ibu memang saat ini inilah yang juga kita hadapi tantangan dari para pelaku UMKM. Itu sebabnya beberapa program dari kami adalah untuk usaha mikro berupa rumah produksi bersama untuk para pelaku UKM, peningkatan nilai barang. Jadi tentunya diharapkan bahwa kita bisa mendorong para pelaku untuk meningkatkan jumlah ekspor. Dan yang terakhir untuk koperasi, pembiayaan modal untuk produksi. Memang diharapkan pada tahun 2024 nanti kita bisa mencapai 500 koperasi modern. Dan tantangan yang berikutnya dari kualitas. Nah, ini juga selalu menjadi tantangan karena kualitas yang tidak konsisten, kualitas yang belum sesuai dengan standar. Beberapa program dari Kementerian Koperasi dan UKM berupa rumah kemasan, rumah desain bersama, kemudian juga standarisasi, sertifikasi halal. Tentunya diharapkan dengan bantuan dari semua program, kita bisa meningkatkan kontribusi ekspor mencapai 21,6% pada tahun 2024. Yang terakhir adalah tantangan kepada akses pasar. Jadi banyak sekali saat ini pelaku UMKM yang memang memiliki atau sudah go digital, dan memang terbukti berdasarkan data dengan adanya pandemi atau selama pandemi ini peningkatan UMKM yang go digital itu jauh lebih tinggi. Nah, beberapa program yang juga kami adakan adalah penyerapan dan oleh pemerintah daerah. Jadi di sini kami melakukan juga onboarding media sosial, sementara koperasi dan UKM itu bisa melakukan perdagangan atau memasuki pasar padi, pasar digital, LKPP, karena 40% dari belanja pemerintah itu diharapkan dipenuhi oleh pelaku UMKM. Dan diharapkan juga dengan beberapa program ini pada tahun 2024 kita bisa meningkatkan rasio kewirausahaan sampai dengan 3,95%. Next slide. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian tentunya kita juga menyadari bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak bisa bekerja sendiri. Itu sebabnya banyak sekali beberapa sinergi kolaborasi di antara para stakeholder itu sangat diperlukan. Jadi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dari teknologi informasi. Kemudian pemanfaatan infrastruktur itu sendiri, dan dari sini di beberapa kolaborasi dari para stakeholder, yaitu dari Kemeninfo, Menkominfo, kemudian juga pihak pemerintah daerah, kemudian perdagangan, pedesaan, koperasi, kemudian pariwisata, dan sebagainya. Di sini memang yang kita harapkan adalah adanya peningkatan literasi digital dan keuangan. Dan kita juga mengharapkan adanya peningkatan partisipasi UMKM dalam e-commerce lokal. Jadi tadi juga Pak Bukhori sudah sampaikan bahwa beberapa sinergi kolaborasi kita dengan para e-commerce itu sudah juga kita mulai melalui roadshow
klinik roadshow yang diadakan oleh salah satu e-commerce saat ini Bukalapak. Nah, dan itu bisa diikuti oleh semua pelaku UMKM. Dan tentunya peningkatan jumlah UMKM dalam e-commerce internasional. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Kemudian yang terakhir tentunya terciptanya integrasi big data yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Memang saat ini kami sedang memulai untuk membuat atau menyusun sistem informasi data tunggal. Nah, ini juga diharapkan pada saatnya nanti atau pada tahun 2022 kami sudah memiliki data dari pelaku UMKM secara terstandar dan terintegrasi. Next slide. Baik, Bapak Ibu, ini adalah menyambung penyampaian sebelumnya bahwa kita saat ini sedang mengembangkan sistem informasi basis data tunggal UMKM yang terintegrasi. Saat ini kalau bicara mengenai data UMKM ada di mana-mana. Kementerian, pemerintah daerah, berbagai pihak mereka memiliki data mengenai pelaku UMKM. Hanya memang belum memiliki standar yang sama dan sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Itu sebabnya sejak tahun ini sampai dengan tahun depan kita akan mengembangkan basis data tunggal UMKM. Ini juga tentunya untuk mendukung digitalisasi. Nah, strateginya adalah saat ini memang seperti saya sampaikan datanya tersebar dan belum terstandarisasi. Itu sebabnya kita akan membuat standar variabel dan data apa saja yang akannya nanti pada saatnya nanti akan ada di SIDT atau Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM. Nah, dasar hukumnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini sebagai penyelenggara atau sebagai wali data itu kami akan menyusun sistemnya jadi SIDT, kemudian menyebarkan basis data tunggal ini kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah, karena pada akhirnya nanti data atau SIDT ini akan bisa dibagi pakai di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan tentunya kami menyelenggarakan sistem informasi atau basis data tunggal ini sebagai sebagai wali data. Nah, Bapak Ibu, secara total implementasinya nanti, jadi kita akan lihat bahwa akan ada 7 variabel basis data tunggal, di mana nantinya akan terdiri dari lebih dari 350 field. Jadi yang pertama sekali tentunya identitas dari pelaku usaha, kemudian identitas dari badan usaha, karakteristik usahanya secara umum, kemudian dukungan dari SDM dari pelaku usaha tersebut, kemudian produksinya atau proses bisnisnya, terakhir pemasaran dan status keuangan. Jadi di sini yang diharapkan adalah perbaikan dari tata kelola data KUMKM. Oke, baik, selanjutnya. Nah, data menjadi sangat penting karena pada dasarnya data-data inilah yang akan mendasari pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, termasuk juga pendukungan atau pengembangan penciptaan ekosistem. Nah, di sini kami juga melihat bahwa proses inkubasi menjadi sangat penting untuk menciptakan wirausaha dalam satu ekosistem. Jadi yang kami maksud dengan prainkubasi, inkubasi proses ini dimulai dengan prainkubasi. Tentunya kita perlu mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Kemudian kita perlu memetakan potensi dari para wirausaha dan melakukan kompetisi juga untuk bisnis model kewirausahaan. Nah, setelah itu kita bicara mengenai proses inkubasinya itu sendiri. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian dalam proses inkubasi, ini kami memang dibantu dengan beberapa lembaga mitra. Yang dilakukan adalah calon wirausaha ini mungkin belum tahu arah dari bisnisnya kemana, bagaimana cara pemasaran produknya, bagaimana cara produksinya, bagaimana cara nanti mengelola keuangannya. Nah, disinilah peran dari lembaga atau mitra kami untuk melakukan proses inkubasi. Nah, ini akan kami dorong terus karena berdasarkan data
mengatakan bahwa incubator company atau para inkubator ini bisa melakukan percepatan untuk pembentukan wirausaha. Dan ini semua tentunya perlu didorong dengan skema pembiayaan. Jadi saat ini kami juga melihat ada pembiayaan melalui perbankan, apakah itu Himbara ataupun bank swasta. Juga ada alternatif pembiayaan, bisa melalui peer-to-peer lending, crowdfunding, angel investor, PNM, dan sebagainya. Tadi secara detail juga sudah disampaikan oleh Pak Bukhori. Dan tentunya harapannya adalah wirausaha ini dapat mencapai bisnis yang sustainable, di mana terciptanya wirausaha muda, produktif, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi kita tidak mau kalah juga dengan negara-negara maju. Mari kita majukan wirausaha Indonesia. Next slide. Jadi terima kasih banyak. Ini mengakhiri paparan saya pada sore hari ini. Dan tentunya saya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak supaya atau agar program dari Kementerian Koperasi dan UKM dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan kolaborasi banyak pihak dan tentunya para pelaku koperasi dan UKM. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi Pak Ahmad Bukhori cerita tentang Badan Wakaf dan bagaimana digitalisasi keuangan, kalau Ibu Siti cerita tentang bagaimana sih caranya agar seluruh pihak di Indonesia itu bisa kolaborasi untuk membantu digitalisasi UMKM. Terima kasih Bu. Nah mungkin berikutnya kita langsung masuk ke salah satu pelaku digitalisasi. Gitu. Jadi Mbak Boni atau Mbak Bu Anita silakan ditampilkan di layar. Ya. Sorry kebiasaan di kantor. Gitu. Jadi kira-kira Mbak Boni ada paparan atau mau langsung tanya jawab ya Mbak? Sedikit aja mungkin paparan mengenai ini kita ya. Sebetulnya kan saya cuma menambahkan saja bagaimana implementasinya sebetulnya di tempat kita gitu ya Mas Aldi ya. Kira-kira dengan tadi program-program gitu ya, sedikit aja kok. Mungkin lebih supaya nanti ini. Ya, oke. Makasih ya Mas. Aku share ya. Aku share sedikit. Ya. Sorry nih. Oke. Ya, mungkin saya langsung aja, karena kemarin juga data juga mungkin sudah banyak, mungkin saya sedikit menambahkan data aja nih Mas Aldi. Jadi sebetulnya adopsi fintech, saya langsung aja ya, karena mungkin tadi memang banyak salah satu digitalisasi yang kita lakukan adalah melalui fintech. Jadi mungkin saya di sini mewakili Goto Financial yang tadi Mas Aldi sudah sampaikan adalah merupakan menaungi arm dari keuangan dan pembayaran dari Goto Group di sini gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya adopsi fintech di Indonesia dan kalau kita compare dengan negara lain, sebetulnya Indonesia itu sudah menempati peringkat ketiga di compare di antara 15 negara lainnya. Di ketiga itu pertama adalah justru India, yang kedua Brasil, yang ketiga kita, dan keempat Amerika, dan kelima adalah Rusia. Nah, jadi kita ada di tempat posisi ketiga. Dan sebetulnya dari aplikasi-aplikasi keuangan yang diunduh di Indonesia, 3 besar adalah mobile payment, tentunya yang sudah biasa tentunya ya penduduk Indonesia sudah semakin terbiasa untuk menggunakan mobile payment. Karena banyak yang menggunakan internet, kemudian menggunakan HP, sudah terbiasa. Nah, mobile payment ini juga semakin umum digunakan. Kemudian yang kedua, aplikasi kartu kredit, dan yang ketiga adalah pinjaman online. Yang ini sekarang juga semakin marak, juga karena adanya pinjol ilegal segala macam ya di sini. Nah, sebetulnya kenapa kok kita tuh sampai menempati peringkat ketiga? Apa sih sebetulnya keunggulan Indonesia sehingga kita bisa menempati peringkat ketiga? Itu karena mungkin ada data yang mungkin disampaikan juga oleh Pak Bukhori atau Bapak Ibu tadi pagi. Ketua OJK juga menyampaikan bahwa sebetulnya penetrasi Indonesia terhadap internet itu sangat tinggi, 64% kalau tidak salah. Nah, itu juga, dan sebetulnya peningkatan karena Indonesia itu adalah bisa dibilang populasi mobile first, di mana rata-rata orang itu menghabiskan 3-4 jam sehari untuk
melakukan kegiatannya dengan menggunakan mobile. Nah, Indonesia ini karena itulah sehingga membuat kita itu menempati peringkat yang ketiga. Kemudian juga, namun demikian sebetulnya adopsi fintech ini sendiri juga masih belum merata, masih berpusat di kota-kota besar dan sebetulnya terjadi cukup ada kesenjangan di daerah-daerah di mana terutama daerah-daerah yang sehingga makin masih besar adanya unbankable dan underbank dari masyarakat di daerah tersebut. Kemudian mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai layanan. Kalau kita lihat dari layanan GoTo Financial berdasarkan hasil survei dari Lembaga Demografi FEB UI itu menunjukkan bahwa banyak layanan teknologi GoTo Financial yang sudah digunakan oleh merchant. Jadi merchant itu menggunakan layanan kami GoTo Financial untuk membantu menjalankan usaha. Kalau bisa dilihat sebagian besar itu paling banyak yang digunakan adalah GoBiz. Jadi GoBiz, kemudian GoPay, kemudian GoKasir, jadi kasir digital, kemudian Moka, GoStore, Mitrans, dan Seli. Jadi sebetulnya GoTo Financial ini tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan atau pembayaran untuk konsumen, tetapi juga untuk mendukung merchant end-to-end-nya. Jadi menggunakan layanan-layanan kami ini merchant bisa mengatur bagaimana dia bertransaksi, berdiskusi dengan pembelinya, melakukan pembayaran, pengiriman, melakukan inventory, mengatur inventory, dan bahkan juga untuk mempermudah mendapatkan pembiayaan atau modal kerja. Jadi ini kenapa layanan-layanan GoTo Financial itu banyak digunakan oleh merchant UMKM. Nah, kalau kita lihat bahwa GoTo Financial itu sebetulnya berdasarkan survei yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa GoTo Financial sangat membantu melakukan digitalisasi UMKM. Kalau dilihat, 3 dari 5 merchant UMKM itu menerima pembayaran digital pertama kalinya dengan GoPay. Dan setelah itu mereka juga semakin comfortable menggunakan pembayaran digital. Mereka semakin memahami untuk menggunakan pembayaran digital. Jadi digitalisasi pertama yang dilakukan oleh merchant adalah dengan menggunakan GoPay di sini. Kemudian juga tidak hanya itu, 49% dari merchant UMKM juga menggunakan layanan GoTo Financial untuk berjualan online pertama kali. Jadi terutama pada saat pandemi, mereka masuk ke dalam ekosistem GoTo untuk bisa melakukan penjualan online pertama kali. Kemudian juga mereka 83% dari merchant UMKM itu pertama kali juga menggunakan aplikasi kasir digital untuk membantu usahanya. Tidak hanya untuk berjualan online, tetapi juga mereka bisa menggunakan kasir digital seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi GoTo Financial banyak membantu melakukan digitalisasi UMKM ke dalam financial world. Selain itu juga sebetulnya GoTo Financial juga sangat membantu UMKM bangkit dari pandemi. Kalau bisa dilihat dari hasil survei menunjukkan bahwa kontribusi ekosistem digital dan GoTo Financial itu sebesar sekitar 249 triliun di tahun 2020. Dan diperkirakan bahwa omset merchant UMKM GoTo Financial itu akan meningkat 37% di tahun 2021 ini dibanding tahun 2020 dengan bergabung ke dalam ekosistem kami. 4 dari 5 merchant juga terdorong untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha setelah menggunakan layanan GoTo Financial, baik itu dengan membuat variasi produk atau memperluas usahanya dengan membuka layanan yang lain. Kemudian juga diperoleh informasi bahwa 3 dari 10 merchant GoTo Financial adalah pebisnis pemula. Jadi pada saat pandemi terjadi, mereka adalah sebetulnya orang-orang yang baru mulai untuk melakukan bisnis dan bergabung langsung ke dalam ekosistem GoTo. Itu juga disebutkan juga bahwa 2 dari 10 merchant UMKM juga baru menggunakan teknologi pada saat jadi melakukan digitalisasi dari usahanya pada saat pandemi. Dan juga 83% merchant juga menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan kualitas hidup setelah menggunakan produk dan layanan GoTo Financial.
Oke, dan selanjutnya saya juga ingin menjelaskan. Jadi sebetulnya seperti juga disampaikan oleh Mbak Sari tadi, kemudian juga mungkin Bu Azizah, bahwa sebetulnya tidak hanya digitalisasi, kita juga harus selalu mendampingi para UMKM ini. Jadi selain kita memberikan solusi digital, kita juga memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pengembangan keterampilan atau kapabilitas dari UMKM tersebut. Jadi kami melalui Akademi Mitra Usaha atau kita sebut dengan Kamus, kita rutin melakukan pelatihan atau penjelasan, memberikan penjelasan-penjelasan, tambahan informasi, edukasi kepada mitra-mitra. Kami memanfaatkan wadah edukasi yang ada di masing-masing layanan atau juga melalui komunitas yang sudah dibentuk seperti Kompak, yaitu komunitas partner GoFood, dan Kontak, komunitas retail Gojek lainnya. Jadi kami selalu secara rutin melakukan pertemuan dan memberikan informasi terkini dan kemudian juga pelatihan-pelatihan lain yang diperlukan. Melakukan pelatihan ini tentunya kita tidak sendiri, seperti juga yang disampaikan oleh Ibu Azizah tadi, kolaborasi juga sangat penting di sini. Disampaikan oleh Pak Bukhori tadi juga, Pak Boy, bahwa kami juga sudah bekerja sama dengan OJK dan akademisi atau universitas setempat, kemudian TPAKD. Kami bekerja sama dengan OJK dalam kampus UMKM bersama untuk memberikan pelatihan secara end-to-end kepada kelompok UMKM lokal di produk-produk tertentu. Selain itu juga kami juga menyusun e-book finansial untuk sebagai referensi pengelolaan keuangan bagi ekosistem GoTo. Kami bekerja sama juga dengan OJK di sini, yang dimana e-book ini kemudian kami sebarkan kepada mitra-mitra kami, dan selain itu juga kami upload dalam Finansiap, yaitu website, di mana juga terbuka untuk umum, bisa diunduh dari situ. Berdasarkan e-book ini kami juga menyusun modul literasi keuangan yang digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada mitra dan juga UMKM binaan dari Kementerian dan OJK. Seperti kami juga bekerja sama dengan Kementerian, dengan OJK misalnya untuk mendukung bulan inklusi keuangan kemarin, kemudian juga kami juga melakukan kerjasama dengan Kemenkop UKM, kemudian juga perdagangan dengan Smesco. Selain juga sebetulnya terkait dengan financial atau literasi keuangan, kami juga sebetulnya bekerja sama juga dengan Kemenkop UKM dan Kementerian Investasi untuk melakukan sosialisasi kepada mitra-mitra kami terkait dengan registrasi NIB, nomor induk berusaha. Jadi kami harapkan dengan kepemilikan NIB tersebut, mitra-mitra kami juga akan dapat meningkat kemampuannya untuk mendapatkan pembiayaan dan mungkin juga bantuan lainnya, fasilitas dari pemerintah. Jadi saya rasa kira-kira begitu, Mas Aldi, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Boni paparannya. Banyak banget ya, programnya makin banyak sekarang. Mungkin biar waktunya pas, saya juga terakhir mungkin mau memberi waktu ke Mas Bima untuk bisa sharing tentang program-program yang ada dari IDEA. Mas Bima, ada paparannya? Iya, makasih Mas Aldi. Ada boleh dibantu dari panitia? Boleh, boleh. Ya, bisa. Sambil nunggu paparan, saya coba jelaskan aja ya program-program yang IDEA boleh. Secara garis besar aja, betul. Secara garis besar, mungkin nggak perlu paparan. Yang pertama, memang transformasi digital UKM ini kita melihatnya ada beberapa tahap yang kita lakukan, Mas Aldi dan juga Bapak Ibu. Kita banyak dibantu oleh Bank Indonesia dan kementerian lainnya, Kemenkop UKM, dan juga OJK, kita juga bekerja sama untuk Digiku. Dan kita memang mempunyai program yang dinamakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Bapak Presiden pada tanggal 14 Mei 2020. Nah, program itu sebenarnya
dilihat apa yang sebenarnya terdampak sektor pada saat itu gitu ya. Sektor yang terdampak saat itu adalah sektor UKM dan bagaimana kolaborasi para anggota IDEA bisa ikut memanfaatkan perkembangan ekosistem kepada ekosistem UKM untuk membantu para UKM itu, dan akhirnya program Bangga Buatan Indonesia itu hadir. Program Bangga Buatan Indonesia sendiri fokusnya kepada onboarding saat itu, dan pada saat kita 2020 kita mempunyai target 3 juta, dan alhamdulillah sekarang ini sampai dengan akhir 2021 kita sudah 9 juta UKM, Mas Aldi, sudah onboarding di platform digital yang tersebar di beberapa anggota IDEA. Selain juga Bangga Buatan Indonesia, kita juga melihat akses permodalan. Akses permodalan masih menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan para UKM kita. Maka dari itu, dari akses permodalan kita berdiskusi, akhirnya kita mempunyai ada program namanya Digiku, bekerja sama dengan Bank Himbara, bagaimana e-commerce ini bisa menjadi salah satu media penyaluran melalui scoring dan produk service yang nanti ditawarkan, dan sepenuhnya kewenangan dari bank itu sendiri apakah bisa disetujui atau tidak. Selain dari itu, kita juga mempunyai Hari Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 5 Mei 0505, dan itu kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana kita memberikan hari itu adalah bagaimana free ongkir ya bagi para merchant UKM yang disupport dari para platform anggota IDEA. Dan yang terakhir, kita juga mempunyai program Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Hari Belanja Online Nasional itu kita adakan dari mulai tanggal 11, yaitu hari ini, dan juga sampai besok tanggal 12/12, di mana fokusnya pada Hari Belanja Online Nasional tanggal 11 itu adalah untuk lokal produk. Dan kita juga mendapat support dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Jadi sekarang, kalau misalnya user atau masyarakat berbelanja di produk UKM yang memang sudah terdaftar di PSBBI, itu mendapatkan potongan diskon 100.000 dengan minimal pembelian 200.000, dan para UKM-nya itu bisa mendapatkan kuota sampai dengan 50 juta. Anggarannya sendiri untuk tahun ini sebesar 200 miliar, dan kita sangat mengapresiasi bagaimana dengan stimulus ini bisa menaikkan juga memulihkan perekonomian kita khususnya kepada para UKM yang terdampak. Itu mungkin sedikit gambaran apa yang IDEA lakukan bersama dengan stakeholder kementerian, baik itu Bank Indonesia, OJK, Kemenparekraf, Kementerian Perdagangan, dan juga Kemenko UKM, dan juga kementerian-kementeriannya lainnya. Mungkin itu sedikit paparan dari saya, Mas Aldi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Mungkin sebelum ini, mumpung karena presentasinya pendek, saya mau ngasih waktu satu pertanyaan sedikit ke Mas Bima tadi. Bisa balikin lagi Mas Bimanya? Ya, kalau secara regulasi gimana Mas Bima? Apa sih framework regulasi yang dibutuhkan supaya UMKM itu bisa maju secara digital? Ya, saya rasa kalau framework regulasi kita sudah ada PP 80 dan Permendak 50 ya, untuk bagaimana UKM kita ini bisa terjaga baik itu secara kualitas dan penguatan produk dalam negeri di dalam platform. Tetapi bagaimana sebenarnya ekosistem untuk berbelanja di marketplace ini bisa terbentuk yang nyaman dan aman. Maka dari itu kita juga bekerja sama dengan beberapa kementerian yang khususnya untuk memberikan perlindungan konsumen. Karena para UKM terkadang ingin berjualan tuh masih mikir apakah ini aman apa enggak gitu ya. Apakah mereka dibayar apa enggak gitu ya. Nah, literasi digital ini adalah sesuatu yang terus kita gaungkan gitu. Nah, kalau butuh framework, kita sudah mempunyai aturan dan kita sudah mempunyai support system ya, baik itu kementerian. Memang tugas kita bersama adalah bagaimana literasi digital, karena para UKM yang sudah onboard tidak hanya sekedar onboard gitu. Bagaimana setelah onboard mereka bisa mendapatkan transaksinya gitu ya, mereka bisa merasakan manfaatnya. Itu saya rasa peluang kita bersama atau tantangan kita bersama, Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas Bima. Sama-sama. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan paparan dari 5 narasumber dari 6 narasumber dari berbagai sektor. Tepuk tangan buat mereka semua. Ini virtual tepuk tangannya. Mungkin saya mau menyimpulkan sedikit ya dari beberapa paparan yang sudah diberikan gitu. Jadi yang pertama, hampir semua narasumber menyebutkan bahwa masa pandemi ini benar-benar membuat
digitalisasi menjadi suatu kewajiban, bukan hanya suatu opsi. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memberikan tangga atau jembatan bagi para UMKM ini untuk naik gitu. Dan menariknya yang kedua adalah tangga ini nggak bisa dibangun sendiri-sendiri gitu, karena pada akhirnya semua ekosistem yang sedang dibangun oleh teman-teman semua di sini nyambung semua jadi satu ya Bapak Ibu ya gitu, dari mulai syariah sampai ke GoTo Financial sampai ke e-commerce, semuanya benar-benar nyambung. Bahkan Bank Indonesia juga salah satunya Kris juga penyambung semuanya ya Bu ya gitu di sana, karena hampir semua UMKM digital pakai. Jadi Krisnya dari Bank Indonesia nyambung ke GoTo Financial, nanti bisa nyambung ke Wakaf, nanti bisa dipakai untuk e-commerce. Jadi yang kedua kesimpulannya bagi saya adalah ini semua benar-benar menjadi satu kesatuan yang harus kolaborasi untuk bisa menjadi ekosistem bersama-sama gitu. Dan mungkin kesimpulan yang ketiga ya, yang terakhir adalah mengenai literasi digital gitu. Karena tadi kita lihat baik itu programnya Bank Indonesia dari sisi, saya ingat waktu Kris pertama kali diluncurkan kan nggak semua UMKM itu siap ya Bu ya dengan menggunakan Kris ya. Itu awal-awal gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat udah jadi ya bahan standar lah di semua warung kopi maupun di warung-warung lainnya gitu. Dan dari sisi OJK juga sama Pak ya. P2P lending atau fintech gitu kan sekarang sudah di mana-mana gitu kan, ada yang memang membantu ke konsumen, ada yang membantu ke UMKM gitu. Tapi yang penting adalah kita fokus ke pinjaman online ya, bukan rentenir online gitu. Yang penting kita fokus ke yang legal gitu. Dan yang terakhir dari sisi GoTo dan industri, saya ngelihat sih senangnya semua program dan semua perusahaan punya program yang cukup komprehensif ya untuk melatih para UMKM ini gitu. Jadi bukan hanya pemerintah yang melakukan literasi, tapi juga dari industri sendiri gitu. Jadi harapan saya sih kalau 3 ini tercapai ya, kalau kita bisa membuat tangga, kita bisa kolaborasi, dan juga kita bisa berkontribusi dari segala macam institusi, seharusnya insya Allah ya 5 tahun lagi atau mungkin 2 tahun lagi bahkan bisa-bisa 100% dari UMKM kita sudah bisa go online dan go digital gitu. Oke, mungkin cukup sekian hari ini, waktu kita sudah habis kebetulan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari, Pak Boy, Mas Bima. Pak Sari, Pak Boni, Yunita Sari, Pak Boy, Pak Bima, Bu Aziza, Boni, Mas Aldi, makasih. Bu Aziza udah pulang ya. Delit dulu. Mana Mbak Boni ini? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Salah kamat tuh saya, nggak enak juga tuh dengerin orang ngomong. Boleh Bu. Oke. Ya, makasih. Makasih sama Liv ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Aldi sudah memandu diskusi breakout session 4 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pembicara semuanya atas pemaparan materi dan diskusi tanya jawab yang sangat substantif. Kami berharap diskusi ini menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal mendorong digitalisasi UMKM melalui kolaborasi dengan fintech. Dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili segenap tim panitia yang bertugas mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Sampai berjumpa lagi pada rangkaian kegiatan Indonesia Fintech Summit 2021 esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.